Pembelaan Komarudin pengacara Panji Gumilang juga melecehkan Quran. Al-Quran bukan perkataan Nabi Muhammad, tetapi firman dari Allah. Orang yang bodoh cenderung berkata-kata tanpa dipikir terlebih dahulu. Itulah ulah Panji Gumilang, pendiri Al-Zaitun, yang kontroversial itu dan menyesatkan, juga dengan kata-kata Komarudin, seorang pengacara yang berniat membela Panji Gumilang. Panji Gumilang sih mengakunya seorang muslim, tetapi Komarudin ini seorang non-muslim. Namun kebodohan keduanya mengucapkan kata-kata yang mengelukai umat Islam. Dalam keimanan Islam, Al-Quran bukanlah perkataan dari Nabi ataupun siapapun itu, bukan juga buatan seseorang manusia, bahkan jin sekalipun. Ini sudah final dan tak dapat diganggu-gugat. Keimanan Muslim bahwa Al-Quran adalah firman dari Allah, bukan perkataan Nabi, adalah seperti keimanan umat Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi jika ada seorang yang mengaku Muslim, apalagi itu non-Muslim yang menyatakan bahwa Quran bukan perkataan dari Allah tetapi adalah perkataan manusia, perkataan dari Nabi sekalipun, maka itu merupakan pelecehan dan penghinaan kepada keyakinan umat Islam. Apalagi keyakinan itu bukan sekedar omong kosong, bukan sekedar iman buta saja, tetapi ada bukti-bukti ilmiahnya bahwa ayat-ayat Al-Quran tak mungkin ditulis oleh manusia, bahkan Nabi sekalipun, karena isinya begitu ilmiah, melebihi pengetahuan yang terkini sekalipun. Jelas, ayat-ayat Quran adalah firman dari Allah, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Bisa dilihat di bagian deskripsi penjelasan tentang keilmiahan ayat-ayat Quran ini yang sudah diakui oleh para pakar, para ahli ilmuwan di bidangnya masing-masing. Isi ayat-ayat Quran yang melebihi pengetahuan Nabi. Jadi salah besar perkataan si Panji Gumilang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Rasulullah ataupun perkataan Nabi. Itu salah besar. Rasulullah hanya menyampaikan apa yang ia terima dari Allah kepada seluruh manusia. Bukan dia yang mengatakan ayat-ayat Quran itu, tetapi Allah lah yang menyampaikannya melalui Nabi Muhammad agar disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itulah tugas utama seorang nabi. Jadi sebelum asal bicara dipikir terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan permasalahan seperti berikut ini. Nah, semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Memangnya aku pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Nah, dia tidak bisa jelaskan. Terus yang kemudian, jelas salah. Apa yang Komarudin sampaikan itu berdasarkan pengalamannya sendiri, yang memang belum pernah menerima atau melihat apa itu firman Allah, apa itu firman Tuhan. Tuhan berbicara bukan seperti manusia, tetapi Allah memwahyukan firman-firman-Nya kepada nabinya. Lalu nabi itu yang menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Dengan pikiran, manusia berpikir dan meneliti ayat-ayat Quran yang begitu ilmiah yang mustahil dibuat oleh nabi itu sendiri. Kandungan Quran melebihi pengetahuan nabi yang tinggal di kurun di zaman itu. Jelas, Al-Quran adalah benar firman Allah, bukan perkataan seorang manusia, nabi sekalipun. Itulah yang namanya kitab suci.
Dari mana Nabi tahu bahwa besi bukan berasal dari bumi? Panas dari inti bumi tidak cukup panas untuk membuat besi, senyawa besi. Tetapi besi itu berasal dari luar angkasa. Lalu juga banyak beberapa fakta lain yang diungkap oleh ayat Al-Quran, seperti tentang sidik jari yang bisa menjadi identitas manusia, karena tidak ada satupun manusia yang kembar sekalipun yang akan memiliki sidik jari yang sama. Juga tentang neraka kulit yang menimbulkan rasa sakit, sensor saraf itu ada pada kulit. Hal-hal ilmiah seperti ini mustahil diketahui oleh seorang nabi. Hanya firman dari Allah, hanya perkataan Allah sajalah yang menyatakannya. Banyak sekali temuan-temuan ilmiah yang belum diketahui bahkan oleh para ilmuwan di zaman sekarang, yang di kemudian hari setelah ditemukan teknologinya, barulah bisa terbukti kebenarannya. Jadi jangan sembarang bicara tentang Al-Quran. Sebelum kalian mempelajari apa itu Al-Quran, setidaknya pelajari dulu bahasa aslinya. Kebiasaan manusia bodoh adalah bicara di luar pengetahuannya. Sebelum meneliti, langsung sudah berbicara asal bicara. Hal bodoh seperti ini sangat memalukan dan juga sebaiknya diakhiri. Itulah pentingnya undang-undang penodaan agama itu, guna menghindari dan mencegah hal-hal seperti ini yang bisa melukai hati umat beragama, yang bisa menimbulkan anarki dan chaos jika tidak dihukum dengan benar. Bisa menimbulkan main hakim sendiri. Kebebasan berbicara atau hak asasi manusia itu juga dibatasi oleh hak asasi manusia yang lainnya. Tidak bisa sembarangan asal bicara. Dengan bodohnya bicara tentang sesuatu hal yang tidak ia ketahui, yang bisa melukai hati orang lain.